Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Meet ini, kami akan mempresentasikan usaha kafe kami yang bernama Tomodachi Cafe. Tema dari usaha kafe kami yaitu Japanese food atau makanan Jepang. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Endel Sunarsih, nomor absen 15. Nama saya Ayu Husnia, nomor absen 7. Nama saya Siti Sari, absen 11. Nama saya Laila Mulyasara, absen 2. Kami memohon perhatian teman-teman untuk mendengarkan dan menyimak presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Hasil usaha dari usaha kami yaitu nama usaha Tomodachi Cafe, jenis usaha kuliner, alamat Jalan Jaya Haji Agus Salim nomor 36 Malang, luas bangunan 250 meter persegi, 2 lantai. Jam operasional untuk Senin sampai Jumat, buka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Untuk Sabtu dan Minggu, buka Facebook Tomodachi Cafe, Instagram @Tomodachi Cafe, YouTube Tomodachi Food. Visi dan misi dari usaha kami yaitu menyajikan makanan khas Jepang yang sehat, praktis, terjangkau, dan bercita rasa internasional. Misi mendukung program pemerintah mengkonsumsi hasil laut setiap hari, memproduksi makanan yang segar setiap harinya dengan menggunakan bahan dasar yang memiliki kualitas, memiliki quality control setiap proses baik produksi maupun distribusi, memperketat pengawasan demi menghasilkan produk yang berkualitas, sehat, dan higienis, menciptakan lapangan pekerjaan di daerah sekitar. Struktur kepengurusan. Dalam usaha kami, pimpinan kafe dipegang oleh Anis Devitasari, manajer oleh Endah Sunarsih, staf keuangan oleh Dian Yunitasari, dan waiters oleh Ayu Husnia. Latar belakang. Banyak sekali kafe yang menawarkan berbagai macam masakan yang lezat. Akan tetapi, sedikit sekali kafe yang memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi para pengunjung kafe. Padahal semestinya kedua hal ini harus senantiasa diseimbangkan. Maka dari itu, kami berusaha membuat kafe yang sebisa mungkin menyediakan makanan yang lezat, sekaligus membuat para konsumennya merasa nyaman dan lebih ketika berada di kafe. Kami akan menyajikan kafe yang berbeda dari lainnya dengan berbagai makan umum yang diberikan sendiri. Tujuan usaha menyajikan dan memberikan pelayanan makan dan minum bagi konsumen. Tujuan umum cara dari budaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan. Dan menyajikan makanan khas Jepang secara lebih otentik dengan memperhatikan kehalalan makanan tersebut. Dan memberikan pelayanan maksimal terhadap setiap pelanggan kafe. Analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Memiliki menu yang bervariasi, mulai dari appetizer, main course, dan dessert. 2. Harga menu tidak terlalu mahal. 3. Suasana kafe yang nyaman. 4. Dekorasi instagramable. 5. Memiliki banyak fasilitas, mulai dari wifi gratis, musola, stop kontak, siap meja, dan perpustakaan. 6. Lokasi kafe yang strategis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Modal untuk melengkapi sarana dan prasarana lumayan besar. 2. Makanan Jepang tidak familiar dan bisa makan Indonesia. Yang ketiga, komposisi
olahan makanan internasional dari Jepang belum terlalu dikenal masyarakat awam. Dia bisa menarik perhatian. Dia tetap semua kalangan. Dia kafe berkualitas Jepang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, atau ancaman. 1. Harga bahan baku yang tidak stabil atau sewaktu-waktu dapat naik. 2. Banyak pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Menu makanan dan minuman yang ada di kafe kami. Appetizer terdiri dari gyoza, sukune, jayako, karaki salad, dan chawanmushi. Main course yang terdiri dari ramen, yakiniku, tonkatsu, sushi, dan okonomiyaki. Dessert terdiri dari dorayaki matcha dan mochi ice cream. Drink terdiri dari strawberry matcha latte, kori-kori, dan ubi gintoki kakigori. Appetizer. 1. Gyoza. Gyoza adalah dumpling atau pangsit khas Jepang. Versi klasiknya berisi daging babi giling yang kami ganti dengan daging ayam giling. Ciri khas gyoza ini adalah penggunaan kulit pembungkus tipis dengan isian sapi putih dan daging giling. Kami menjual dengan harga 30.000. 2. Sukune. Sukune adalah daging ayam yang digiling dan dibentuk menyerupai bakso lalu dimasak dengan teknik yakitori. Bakso ala Jepang ini biasanya dikombinasikan dengan saus teriyaki dan sangat populer di negara Jepang. Kami menjual dengan harga 27.000. 3. Hiyayako. Hiyayako adalah tofu dingin Jepang yang di atasnya diberikan daun bawang tongkol, asap serut, jahe, mustard, ponzu, kecap soyu, dan lain-lain. Kami menjual dengan harga 25.000. 4. Karage salad. Karage salad adalah salad yang berisi chicken karage dan sayuran dimix dengan saus-saus ala sushi tei. Kami menjual dengan harga 33.000. 5. Chawanmushi. Chawanmushi adalah makanan Jepang yang dibuat dari campuran telur ayam dan dashi yang dikukus di dalam mangkuk. Kami menjual dengan harga 32.000. Main course. Yang pertama adalah ramen. Ramen adalah salah satu olahan makanan khas negara Jepang yang terbuat dari bahan dasar berupa mie yang berkuah. Ciri khas dari ramen adalah bentuk mie yang tipis dan juga berwarna kuning. Mie tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk yang berisi kuah yang terbuat dari berbagai jenis kaldu. Kaldu asli Jepang memang berasal dari kaldu tulang dan lemak babi. Tapi, seiring perkembangan kandungan nutrisi dan kebijakan pemerintah Jepang yang menginginkan ramen sebagai makanan pariwisata di negaranya, kuah ramen bergeser menjadi olahan tulang ayam dan seafood, terutama tulang dan kulit udang. Termasuk di Indonesia, kuah ramen kebanyakan bukan dari babi. Ramen dijual dengan harga 38.000. Yang kedua adalah yakiniku. Yakiniku atau daging panggang adalah istilah bahasa Jepang untuk daging yang dipanggang atau dibakar di atas api. Dalam arti luas, yakiniku juga mencakup berbagai masakan daging sapi atau jeroan yang dipanggang, seperti bistik, panggang daging domba atau jingisukan, dan barbeque. Daging dipanggang di atas api dari arang atau gas dengan memakai kisi-kisi dari besi atau di atas pot dari besi yang bernama teppan. Yakiniku dijual dengan harga 50.000. Yang ketiga yaitu chicken katsu. Chicken katsu atau yang memiliki nama asli torikatsu merupakan hidangan asli Jepang berupa irisan daging ayam dengan balutan tepung roti. Daging ayam dibumbui garam dan lalu dibalur telur dan tepung roti sebelum akhirnya digoreng dengan teknik deep frying.
Ikan katsu sendiri biasanya diolah dari filet dada ayam. Salah satu bahan kunci untuk membuat hidangan ini adalah panko atau variasi tepung roti khas Jepang. Panko memiliki tekstur lebih besar, kasar, dan renyah dibandingkan tepung roti pada umumnya. Ikan katsu dijual dengan harga 35.000. Yang keempat, sushi. Sushi adalah makanan khas Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk atau neta, berupa makanan laut, daging, sayuran mentah atau sudah dimasak. Nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut karena dibumbui campuran cuka beras, garam, dan gula. Sushi dijual dengan harga 40.000. Yang kelima yaitu okonomiyaki. Okonomiyaki adalah makanan Jepang dengan bahan tepung terigu yang diencerkan dengan air atau dashi. Bentuknya seperti omelet atau telur dadar. Bedanya makanan khas Jepang ini diisi sayuran dan juga beberapa jenis daging di dalamnya, misal daging sapi, ayam, atau seafood. Okonomiyaki dipanggang di atas sepan atau penggorengan datar dan diberikan topping saus, mayones, aonori atau bubuk rumput laut, dan katsuobushi atau serutan ikan kering. Okonomiyaki dijual dengan harga 32.000. Lalu yang ketiga adalah menu dessert. Yang pertama, dorayaki matcha. Mungkin nama dorayaki akan mengingatkannya dengan kue khas Jepang yang menjadi favorit dari Doraemon, yaitu robot Genobita. Dorayaki termasuk ke dalam golongan kue tradisional Jepang. Kue ini bentuknya bulat, sedikit tembam, dibuat dari 2 lembar penentu yang direkatkan dengan selai kacang merah. Sekilas mirip dengan pancake. Dorayaki memiliki tekstur lembut dan mirip kastela karena adonan diberi madu. Dorayaki hampir serupa dengan dimanggang wayang, tetapi berbeda bentuk dan cara memanggang. Pilihan menu dorayaki yang satu ini menggunakan matcha atau teh hijau sebagai bahan utamanya. Hal ini secara otomatis membuat dorayaki berwarna hijau. Tak lupa dengan isiannya yang berupa pasta merah. Dorayaki matcha ini dijual dengan harga 48.000. Yang kedua, mochi ice cream. Banyak orang yang telah mengenal kue mochi, tetapi sebenarnya kue mochi ini berasal dari Jepang yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk menjadi lembut dan padat. Itulah kata mochi berasal, yaitu artinya kue beras. Mochi berbentuk bulatan yang memiliki isian yang beragam. Awalnya, mochi tersebut dari adonan tepung beras. Seiring berjalannya waktu, muncullah inovasi baru pada isian mochi, yakni dengan es krim. Alhasil semakin banyak orang menyukai kue mochi, rasanya kenyal, sedikit lembek, dan es krimnya akan melting ketika dikunyah. Mochi es krim ini dijual dengan harga 50.000. Menu selanjutnya yaitu drink. Yang pertama, strawberry matcha latte. Strawberry matcha latte adalah minuman matcha dengan perpaduan stroberi yang asam manis dan susu yang creamy. Minuman ini segar dan nikmat diminum saat cuaca panas. Harga dari minuman ini adalah 25.000. Yang kedua, Uchi Kintoki Kakigori. Uchi Kintoki Kakigori adalah sejenis es serut khas Jepang yang diberi sirup atau pemanis, biasanya susu. Uchi Kintoki Kakigori ini dijual dengan harga 30.000. Selanjutnya ada korikoi. Korikoi sendiri merupakan salah satu minuman kopi khas Jepang yang penyajiannya tak kalah unik dari Dalgona Coffee. Bedanya, korikoi menggunakan campuran susu hangat dengan sedikit gula cair. Spesialnya lagi, korikoi ini menggunakan kopi yang sudah dibekukan terlebih dahulu hingga berbentuk es batu. Korikoi ini dijual dengan harga 38. Konsep kafe klasik modern.
Kafe ini memiliki konsep yang unik dengan dekorasi cahayaan yang modern, menggunakan kursi dinding yang memanjang, meja yang berderet-deret, dan ditambah dengan meja bar yang juga memanjang dengan nuansa yang klasik modern. Communal eating. Open kitchen Instagramable meliputi desain minimalis dan elegan, pose foto ala Jepang, rooftop Instagramable, ornamen khas Jepang, mural, dan lampu neon. Communal eating. Restoran dengan konsep communal eating menyediakan meja panjang dan kursi panjang yang bisa jadi tempat berkumpulnya orang banyak. Di meja dan kursi ini, semua orang yang datang ke restoran dapat duduk yang menikmati makanan sambil berkenalan, mengobrol satu sama lain. Open kitchen merupakan konsep restoran di mana kondisi dapur ditata terbuka, sehingga pelanggan bisa melihat langsung proses produksi hingga penyajian makanan. Spot foto. Kafe menghias beberapa sudut bertemakan Jepang yang bisa dijadikan sebagai spot foto yang instagramable. Ornamen khas Jepang. Ornamen khas Jepang diharapkan dapat menghidupkan suasana serupa di Jepang. Mural. Mural adalah cara menggambar atau melukis di atas bagian dinding, tembok, atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Di sini kita menggunakan mural dengan tema Jepang. Rooftop Instagramable dan lampu neon Instagramable. Siang hari, rooftop dapat menyajikan pemandangan pegunungan, dan saat malam hari, rooftop akan dihiasi oleh lampu neon yang Instagramable seperti pada gambar. Fasilitas kafe. WiFi, toilet wanita dan pria, musola, wastafel, perpustakaan, komik Jepang, dan stop kontak di setiap meja. Berikut ini gambar dari fasilitas yang ada di kafe kami. Yang pertama, WiFi. Di kafe kami tersedia gratis WiFi bagi yang mau. Dan juga ada toilet pria dan toilet wanita. Musola. Di kafe kami tersedia musola bagi yang muslim jika ingin melaksanakan ibadah. Di kafe kami juga menyediakan musola. Wastafel. Stop kontak bagi yang baterai handphonenya habis. Perpustakaan bagi pengunjung yang ingin membaca buku. Komik anak-anak. Di kafe kami juga tersedia komik anak-anak Jepang dan juga tersedia komik Jepang remaja sampai dewasa. Tiga, analisa dana. Modal awal. Dalam usaha kafe ini, kami memiliki 5 anggota perempuan semua. Setiap anggota memberikan modal sebesar 65 juta. Jadi, total seluruh modal yang kami punya yaitu 325 juta. Biaya pengeluaran. 1. Sewa bangunan dalam 1 tahun. Sama dengan 60 juta dengan rincian 5 juta per bulan. 2. Peralatan 24 juta. 3. Renovasi 20 juta. 4. Bahan 187 juta 800 ribu. 5. Listrik 1 juta 500 ribu. 6. Gas 2 juta 500 ribu. 7. Air 500 ribu. Jadi total biaya pengeluaran kami yaitu 296 juta 300 ribu. Biaya penyusutan alat. Nama peralatan, kompor gas, harga satuan 200 ribu, jumlah alat gas, jumlah 600 ribu.
Nama peralatan kompor listrik, harga satuan 3 juta, jumlah alat 1, jumlah 3 juta. Nama peralatan penggiling roti, harga satuan 2 juta, jumlah alat 1, jumlah 2 juta. Nama peralatan penggiling kopi, harga satuan 500.000, jumlah alat 1, jumlah 500.000. Nama peralatan kulkas, harga satuan 4 juta, jumlah alat 1, jumlah 4 juta. Nama peralatan wajan, harga satuan 50.000, jumlah alat 5, jumlah 250.000. Nama peralatan penggoreng, harga satuan 36.000, jumlah alat 1, jumlah 36.000. Nama peralatan panci, harga satuan 40.000, jumlah alat 4, jumlah 160.000. Nama peralatan mixer, harga satuan 350.000, jumlah alat 1, jumlah 350.000. Nama peralatan baskom, harga satuan 10.000, jumlah alat 6, jumlah 60.000. Nama peralatan spatula set, harga satuan 45.000, jumlah alat 1, jumlah 45.000. Nama peralatan salenan, harga satuan 20.000, jumlah alat 3, jumlah 60.000. Peralatan pengaduk, harga satuan 15.000, jumlah 2, jumlah 30.000. Nama peralatan pisau, harga satuan 7.000, jumlah alat 5, jumlah 35.000. Mangkok, harga satuan 8.000, jumlah alat 15, jumlah 120.000. Nama peralatan piring, harga 7.000, jumlah alat 15, jumlah 105.000. Gelas, harga satuan 5.000, jumlah alat 15, jumlah 75.000. Nama peralatan sendok, harga 2.000, jumlah alat 22, jumlah 44.000. Garpu, harga satuan 2.000, jumlah alat 22, jumlah 44.000. Nama peralatan sumpit, harga satuan 3.000, jumlah alat 20, jumlah 60.000. Nama peralatan mangkok keramik, harga satuan 10.000, jumlah alat 15, jumlah 150.000. Piring keramik, harga satuan 15.000, jumlah alat 10, jumlah 150.000. Kitchen towel, harga satuan 12.000, jumlah alat 3, jumlah 36.000. Nama peralatan matisu, harga satuan 15.000, jumlah alat 2, jumlah 30.000. Meja dan kursi, harga satuan 800.000, jumlah alat 15, jumlah 12 juta. Tempat sampah, harga satuan 15.000, jumlah alat 4, jumlah 60.000. Total biaya investasi alat 24 juta. Biaya penyusutan alat, yaitu total biaya investasi alat per 60 bulan sama dengan 5 tahun sama dengan 24 juta dibagi 60 sama dengan 400.000 per bulan. Biaya tetap penyusutan alat jumlah biaya 400.000, sewa tempat 5 juta, gas 2.500.000, listrik 1.500.000, air 500.000. Jadi total biaya untuk biaya tetap adalah 900.000 per bulan, sama dengan 330.000 per hari. Biaya tidak tetap, bahan baku jumlah biaya 187.800.000, dan untuk gas kemasan 325.000. Total biaya 188.125.000 per bulan, sama dengan 6.277.833,33 per hari. Total biaya produksi, biaya tetap, tambah biaya tidak tetap 330.000,
adalah 6.200.833,33 sama dengan 6.600.833,33 per satu kali produksi. PP appetizer Yozat 50 porsi dengan harga satuan 30.000, jumlahnya 1.500.000. Sukune 50 porsi dengan harga satuan 27.000, jumlah harga 1.350.000. Yayako 50 porsi dengan harga satuan 25.000, sehingga jumlahnya 1.250.000. Narasi salad 50 porsi dengan harga satuan 33.000, jumlahnya 1.650.000. Cawan musi 50 porsi dengan harga satuan 32.000, jumlahnya 1.600.000. Total ada 250 porsi dengan jumlah 7.350.000. Ini appetizer sama dengan 6.600.833,33 sama dengan 26.403,33. Penerimaan kotor yaitu 7.350.000. Ada 7.350.000 kurangi 6.600.833,33 sama dengan 749.166,67. FPP main course ramen dengan harga satuan 50 porsi dengan harga satuan 38.000, jumlahnya 1.900.000. Yakiniku 50 porsi dengan harga satuan 50.000, jumlahnya 2.500.000. Katsu 50 porsi dengan harga satuan 35.000, jumlahnya 1.750.000. 50 porsi dengan harga satuan 40.000, jumlahnya 2 juta. Okonomiyaki 50 porsi dengan harga satuan 32.000, jumlahnya 1.600.000. Totalnya menjadi 250 porsi dengan harga 9.950.000. Main course 6.600.833,33 dibagi 250 sama dengan 26.403,33. Penerimaan kotor yaitu 9.750.000. Ada 9.750.000 dikurangi 6.600.833,33 sama dengan 3.149.166,67. HPP dessert dorayaki manja dengan 75 porsi dengan harga 48.000 sama dengan 3.600.000. Mochi es krim dengan 75 porsi dengan harga 50.000 sama dengan 3.750.000. Total 150 porsi sama dengan 7.350.000. HPP dessert sama dengan 6.600.833,33 dibagi 150 porsi sama dengan 44.005,53. Penerimaan kotor sama dengan 7.350.000. Laba sama dengan 7.350.000 dikurangi 6.600.833,33 sama dengan 749.166,67. HPP drink strawberry matcha latte dengan 75 porsi dengan harga 25.000 sama dengan 1.875.000. Kori-kori dengan 75 porsi dengan harga 38.000 sama dengan 2.850.000. Bikin kopi kaki gori dengan 75 porsi dengan harga 30.000 sama dengan 2.250.000. Total 225 porsi sama dengan 6.975.000. HPP drink sama dengan 6.600.833,33 dibagi 225 porsi sama dengan 29.337,67.
Penerimaan kotor sama dengan 6.975.000. Laba sama dengan 6.975.000 dikurangi 6.600.833,33 sama dengan 374.166,67. BEP produk. Rumus dari BEP sendiri yaitu total biaya produksi dibagi HPP produk. 1. Appetizer. Total biaya produksinya yaitu 6.600.833,33 dibagi HPP appetizer yaitu 26.403,33. Jadi BEP appetizer yaitu 250. 2. Main course. Total biaya produksi yaitu 6.600.833,33 dibagi HPP produk yaitu 26.403,33. Jadi BEP main course yaitu 250. Dessert. Total biaya produksi yaitu 6.600.833,33 dibagi HPP produk yaitu 44.005,53. Jadi BEP dessert yaitu 150. 4. Drink. Total biaya produksi yaitu 6.600.833,33 dibagi HPP drink yaitu 29.337,3. Jadi BEP drink yaitu 225. Teknik promosi. Promosi melalui media sosial, menyiapkan video tentang profil kafe, daftar menu dan daftar harga, brosur, serta event-event diskon pada sosial media kami. Price of deal atau diskon, atau potongan harga. Selama 1 minggu pembukaan kafe, diskon 10% untuk semua produk. Kontes and feedback atau kontes dan undian. Jika seorang pengunjung membawa 5 orang temannya pada kunjungan kedua, mereka akan diberikan hadiah undian berupa potongan harga, cashback atau uang tunai, gantungan kunci atau stiker. Hanya berlaku pada 2 minggu pembukaan kafe. Brosur atau pamflet. Merancang brosur yang menjelaskan keuntungan produk, daftar menu dan daftar harga. Kemudian mengemas brosur tersebut dalam tempat khusus untuk konsumen agar konsumen tertarik untuk melihatnya. Mulut ke mulut atau testimoni. Menyebarkan kartu nama, kekenalan, saudara, teman atau siapa saja. Menyediakan kesempatan pada calon konsumen untuk melihat-lihat proses produksi atau pembuatan makanan. Memasang papan penunjuk yang mengarahkan ke kafe. Sekian presentasi dari kami. Kami mempunyai 3 pertanyaan. Silahkan kepada teman-teman untuk menjawabnya. Yang pertama, saya akan menunjuk Muti Istiqomah. Pertanyaannya, apakah harga makanan kami menurut Anda terjangkau? Dan apakah Anda sebagai konsumen tertarik membeli makanan dari kami? Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu apakah makanan kafe kami terlalu mahal? Menurut saya, harga makanannya sangat terjangkau. Seperti makanan sushi yang harganya 40.000, itu sangat terjangkau sekali. Padahal harga sushi di Pondok Indah Jakarta harganya sampai 100.000 atau juga bisa sampai ke 200.000.
Terima kasih kepada Muti Istiqomah yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Berarti dengan harga makanan yang kami yang terjangkau, Anda tertarik membeli, walaupun ada salah satu makanan dari kami yang sangat mahal. Saya harap Anda akan puas dan menikmati makanan yang kami jual apabila kami launching di tempat daerah Mbak Muti. Pertanyaan yang kedua, saya tujukan kepada Karisma Winda Maulina. Pertanyaannya, makanan favorit apa yang Anda sukai dari kafe kami? Jelaskan alasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu pertanyaannya, makanan favorit apa yang Anda sukai dari kafe kami, dan jelaskan alasannya. Dari beberapa menu yang telah disampaikan oleh kelompok ini, saya tertarik dengan makanan ramen. Alasannya karena rasanya yang enak, terutama rasa kaldu dari kuah ramen itu sendiri, yang dapat menggugah selera makan saya. Dan ramen yang berasal dari negara Jepang ini memiliki banyak macam rasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Karisma Winda Maulina yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Kami harap Anda dapat mempromosikan favorit makanan kami dengan keluarga, teman, pacar, dan lain-lain. Apabila ada sanggahan mengenai rasa makanan dari kami, Anda boleh mengkritiknya agar kami dapat lebih baik ke depannya. Yang terakhir, pertanyaan yang ketiga ini kami tujukan kepada Emma Ervianti. Pertanyaannya, jika kami mendirikan usaha kafe kami yang bertema Jepang ini di sekitar Tayu, bagaimana peluangnya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, jika kalian mendirikan usaha tersebut di sekitar Tayu, akan memiliki peluang usaha yang cukup bagus. Karena banyak orang, terutama di kalangan remaja, yang penasaran dengan makanan Jepang yang mereka lihat hanya sekedar dari film. Sehingga muncul keinginan merasakan makanan Jepang tersebut. Selain itu, di daerah Tayu juga belum terdapat kafe yang berkonsep Jepang. Namun, saran saya jika nantinya dalam pembuatan makanan Jepang disesuaikan dengan cita rasa di daerah Tayu. Selain itu, harganya juga harus terjangkau di berbagai mall. Terima kasih. Terima kasih kepada Emma Evianti yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Jadi dapat kami simpulkan peluangnya sangat besar dengan harga yang terjangkau dan juga disesuaikan dengan cita rasa masyarakat Tayu. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.